Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan kepada terkhusus untuk ahlul bait, ibu, bapak selaku tuan rumah, semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah ampuni segala dosa, semoga Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Yang sangat saya muliakan pula kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran-jajarannya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allah angkat derajat kita dengan kehadiran kita. Allah muliakan kita di setiap makhluknya, dan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia ila yaumil akhir, sampai ke tempat tujuan kita yang terakhir, yaitu negeri akhirat. Yang saya hormati pula kepada bapak-bapak, alhamdulillah ada teman Pak. Biasanya cuma saya yang paling ganteng Pak, jadi alhamdulillah ya Pak, kita berdua ini cukup ganteng Pak di hadapan ibu-ibu. Yang saya hormati pula kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir sini. Semoga pada sore hari ini Allah muliakan kita semuanya. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita ini tidak pernah merasa bosan untuk berbuat baik. Biasa ada kala hati itu Bapak Ibu itu bosan, capek, letih, lelah, lunglai. Itu biasa ada dalam hati kita. Aduh, pengajian lagi tanggal ini, aduh, lagi waktu panen, aduh, sibuk sekali. Lagi ada janjian tadi, ada pengajian lagi. Itu terasa berat. Apalagi tadi disampaikan oleh Qori, Masya Allah. Ayat pertama itu disebutkan la tattabi khutuwati syaitan. Artinya jangan sampai kita ini secara tidak langsung kita tidur selama lebih banyak kita tidur, lebih banyak kita beraktivitas, ternyata tidur aktivitas kita ternyata kita terperangkap dalam jebakan syaitan. Ternyata mungkin kita anggap, oh ternyata dunia ini keren, dunia ini mewah, dunia ini merupakan tujuan hidup kita. Ternyata Allah ingatkan lagi, yang sudah ngaji, yang sudah ibadah, yang sudah dekat dengan Allah, la tattabi khutuwati syaitan. Untuk jangan kita mengikuti langkah-langkah siapa Bu? Syaitan.
dan setannya pelan-pelan Bu ya, jangan melihat ke saya Bu, saya tersinggung. Hanya sesama setan Bu, nggak boleh saling. Iya Bu. Saya mengajak untuk kita mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Tadi saya dengar tadi ibu dari yang punya rumah ini, yang punya hajatan, ternyata sudah lama meninggal dunia ya. Mari kita sama-sama doakan. Siapa namanya Bu? Iya. Jangan sebut yang hidup Bu, nanti nyusul itu. Tapi kalau Ibu mau saya sebut ya. Mari kita doakan terkhusus untuk almarhumah Dea Intan. Semoga Allah ampuni segala dosa, Allah luaskan kuburannya, Allah tempatkan tempat yang terindah di alam kubur. Bila hazihnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita doakan untuk seluruh keluarga kita yang sakit, ayah, ibu, atau suami, atau saudara, atau keluarga yang sakit di bulan-bulan yang mulia ini. Allah, Nabi perintahkan untuk banyak doa, aksirul doa. Semoga Allah ampuni, Allah berikan kesabaran yang sakit, Allah gugurkan segala dosa-dosanya, Allah berikan kesembuhan. Walaupun sakit itu sulit untuk disembuhkan, tapi kita doakan semoga Allah pilih yang terbaik dari setiap ujian yang Allah berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita, suami kita, handai tolong kita. Al-Fatihah. Ya, sama-sama Bapak Ibu, kita keraskan suara kita agar suara ini terdengar sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ceramah saya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, hanya sebatas di situ saja. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema kita yang ingin saya bahas ini sebenarnya agak banyak ini Bapak Ibu, karena pertama kita berada pada momentum bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kita di penghujung ini, kemudian di depan kita, di depan mata kita, di depan hidung kita, di depan mulut kita itu ada rumah, yang dimana rumah itu bernama Rosi Ramadan. Jadi di rumah kita, di depan kita Bu, di depan hidung kita ini ada rumah, yang dimana rumah itu megah Bu. Dia punya marmer itu terbuat dari surga, tiang-tiangnya itu terbuat dari surga, semuanya itu bahan-bahannya terbuat dari surga, tidak ada dari toko Nagajaya. Apa itu Ustaz? Rumah yang bernama Ramadan. Semoga Allah perkenankan untuk kita, Bapak Ibu, warga kita, saudara kita untuk bisa hadir di rumah yang mulia itu. Amin ya Rabbal alamin. Itu kalau mendengar Ramadan kira-kira sedih atau senang? Senang Ustaz. Kenapa? Mau THR.
Dalam THR. Oh iya betul juga, ada senangnya ada sedihnya juga. Sedihnya kenapa Ustaz? Ya karena dulu kumpul sama keluarga, sekarang sudah tidak kumpul sama keluarga. Kenapa? Ini nikah lagi Ustaz. Ada yang meninggal, ada yang anak di luar kota. Senang bercampur bahagia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini, saya biasanya kalau menyampaikan materi itu Bapak Ibu, paling cepat itu ya standar lah 2 jam lebih. Cepat kalau tidak kumat asam urat. Tapi kalau lihat ibu-ibu ini ya, ini semua korban-korban asam urat semua. Jadi kayaknya kita 5 menit saja Bapak Ibu ya. Yang penting isinya kenal. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanya, kita sharing-sharing aja. Baik Bapak Ibu jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Ini Al-Muhajirin ini merupakan majelis nama majelis taklim yang mungkin tidak salah, karena salah satu muhajirin itu adalah kaum yang mulia yang disebutkan oleh baginda Nabi ketika beliau berdoa. Jadi orang-orang yang berada pada komunitas kelompok majelis taklim Al-Muhajirin itu insya Allah semuanya nanti ini akan masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadi kalau dibilang didoakan semuanya masuk dalam surga, kasih kencang amin Ustaz. Ini didoakan semuanya masuk surga, amin Ustaz. Gue ini kayak tidak pede mau masuk surga. Masuk surga itu Bu, tidak ada usia-usia seperti kita Bu. Tidak percaya Bu, coba silakan ke sana Bu. Tidak ada Bu. Makanya kalau disebutkan itu sahabat Nabi itu Bu, itu ketika berbicara tentang surga itu semangat mereka, karena mereka tahu itu Bu, surga itu adalah tempat yang indah. Tak ada seusia-usia seperti kita ini. Di depan saya ini kan semuanya remaja-remaja ini. Nanti kalau di surga Bu. Ibu ini terlalu pede saya bilang remaja. Nanti di surga Bu akan remaja semua Bu. Maka alhamdulillah ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita Bu. Maka di bulan Sa'ban ini yang harus didawamkan adalah perbanyak doa. Ustadz, anak saya susah diatur, doa yang banyak. Terkadang sekarang ini Bapak Ibu terbalik, karena Ramadan itu bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Jadi sebenarnya kenapa Allah hadirkan Ramadan Bapak Ibu, itu tujuan kesempatan untuk ayah ibu itu untuk menata keluarga kembali. Itu kesempatan diberikan oleh Allah 1 bulan full untuk menata kembali yang dulunya kurang-kurang harmonis. Allah hadirkan Ramadan supaya lebih harmonis lagi. Yang dulunya komunikasi dengan anak agak jarang, agak mungkin 2 hari baru komunikasi, tapi Allah hadirkan Ramadan ini tujuannya untuk membangun komunikasi. Paham Bu ya? Jadi memang ada persiapan-persiapan yang terbaik Bu. Jadi ketika Qori tadi menyebutkan, ketika Ibu menyampaikan Quran tadi, itu kan disebutkan la tattabi khutuwati syaitan, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan apa itu Bu? Salah satunya adalah mengikuti kemauan kita, mengikuti hawa nafsu kita. Itu yang membuat manusia hina di hadapan Allah. Itu apa? Bukan uang, bukan jabatan Bu. Yang membuat orang hina di hadapan Allah itu adalah hawa nafsu. Bagaimana cara mengkontrol hawa nafsu ini? Salah satunya Allah hadirkan Ramadan untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah, karena Ramadan ini bulan pendidikan. Maka perbanyak doa mulai sekarang ini Bu. Makanya Nabi ketika memasuki bulan Rajab, Sya'ban, Nabi kan doa di situ. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Apa doanya Bu? Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina azabannar. Ayo makan Bu, doa makan Bu. Doa makan. Ya kita ini lucu-lucu ya Bu ya. Kalau doa makan kita hafal ini. Tidak perlu dikasih tahu Ustaz. Hafal luar dalam itu Ustaz. Jadi ini kesempatan doa Bu. Doa yang tidak Allah tawar-tawar ketika ada seorang hamba dia mengangkat tangan dalam keadaan mulia, dalam keadaan suci. Jadi suci itu Bu ada dua terbagi Bu. Ada suci dia dalam keadaan terjaga wudhunya. Nah, suci yang kedua adalah tempatnya, yaitu salah satunya tempatnya majelis-majelis ilmu. Itu Allah itu tidak akan menyebutkan sebentar saja dikabulkan, nanti saja, besok saja, yang lain masih yang lain mau dikabulkan dulu. Tidak Bapak Ibu. Justru di bulan-bulan ini sebenarnya kesempatan untuk kita memperbanyak doa. Itu dikurangi untuk ngambek, dikurangi untuk kita banyak-banyak bercoloteh, dikurangi untuk kita marah-marah lah. Di bulan ini Bu disuruh kita diperintahkan untuk kurangi marah-marah sama siapa Bu? Suami. Suami, anak. Ini syukur tidak ada suaminya Bu. Kalau ada, dia bilang sungguh saya pulang sebentar ini dipeto lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang menyebabkan orang-orang itu nanti di hadapan Allah itu, makanya disebutkan dalam Al-Quran begini, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Terus wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu. Semuanya bisa Bu, berarti saya tutup aja. Udah hafal juga kan. Baik Bapak Ibu, ayat ini keren Bu. Kenapa saya bilang keren? Karena ayat ini menceritakan tentang keadaan kita nanti kembali pada Allah. Maka ayat itu ketika membaca Quran perlu bukan cuma dibaca Bu, tetapi perlu diimani. Kenapa? Karena suasana Al-Quran itu merupakan gambaran kehidupan kita. Oh ini cerita orang soleh. Oh ini cerita orang-orang yang menghabiskan sisa umurnya untuk Allah. Itu diceritakan tempatnya di mana, diceritakan bagaimana prosesnya. Itu kalau digambarkan cerita tersebut dalam Al-Quran, masa kita tidak mau semangat untuk mau berada pada posisi itu Bu? Nah oke Bu, sekarang saya tanya Bu, nah Bu, kira-kira kalau saya tanya ini, kalau sudah Al-Quran gambarkan kan begini, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Allah gambarkan ibu-ibu semua yang hadir di majelis ta'lim, ibu-ibu yang pengurus majelis ta'lim al-muhajirin, nanti kalau ibu sudah tinggalkan dunia, ibu-ibu nanti akan mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah. Apa itu? Diberikan tempat rodiyah. Rodiyah itu adalah tempat surga. Kira-kira senang atau tidak? Senang. Nah, senang, oke. Bagus nih. Dapat sudah senangnya ini. Oke. Biasanya kalau misalnya bupati menjanjikan ibu-ibu ini semua dapat SK, senang atau tidak? Nah, senang sekali. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kalau Allah sudah menjanjikan tempat kita dengan amal soleh kita, Allah janjikan tempat yang abadi, yang senangnya tidak ada senang di sana, senang selama-lamanya. Mau makan nasi sudah ada, ting, mau minum, ting, semuanya ada Bu. Ibu ini nanti jadi bidadari Bu. Kalau kita ini jadi bidara nanti, jadi daun bidara kita nanti di sana Bu. Kira-kira kalau Allah sudah gambarkan tentang fasilitas surga, tentang keindahan surga,
kemudian tentang tempat-tempat kita karena amal soleh kita. Masa kita hanya senang saja, lantas tidak menampakkan sisi bagaimana kehidupan orang-orang penghuni surga tersebut. Yang terjadi adalah senang Ustaz, tapi besoknya lagi dia kembali lagi terjerumus dalam perkara yang tidak Allah ridha. Allah sudah suruh, jaga lisan, tak usah terlalu banyak marah-marah. Kalau ibu-ibu ini cuma satu rumusnya kalau mau masuk surga, amsik alaina lisanak, yaitu untuk menjaga lisan. Itu saja Bu kuncinya Bu. Makanya dari setiap ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, yang paling mudah untuk masuk surga sebenarnya bukan kita Pak. Kalau saya ini aduh agak susah ini. Kalau ini ibu ini Masya Allah cepat Bu. Sudah disebutkan oleh Nabi. Pertama, ibu-ibu kalau mau masuk surga gampang. Pertama apa? Pertama adalah jaga salat. Ini kalau lihat ibu-ibu di sini Masya Allah tidak perlu saya ragukan Bu. Nampak Bu wajahnya Bu. Cium. Cahaya Bu. Cahaya krim. Cahaya krim itu. Iya Masya Allah. Saya baru pertama kali saya hadir di majelis taklim ini, semua jamaah ini Masya Allah wajahnya kinclong-kinclong. Itu pikiran saya ini orang-orang yang terjaga wudunya ini Masya Allah. Padahal lampunya lampu 3 watt ini kalau dilihat, tapi Masya Allah cahayanya tuh. Tapi mau tanya Bu, beli di mana krimnya? Biar bisa nebeng juga Bu. Baik Bapak Ibu, itu sholat. Jadi ibu-ibu, wanita itu paling mudah untuk masuk surga. Makanya celaka sekali. Makanya dalam surat Wal Asr itu kan disebutkan berbicara tentang wal asr innal insana lafi khusr. Itu Allah sebutkan tentang waktu, makanya celaka sekali Bu. Kalau sudah diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan ilmu, kemudian diberikan keluarga, diberikan semuanya Allah berikan. Lantas tidak bisa masuk ke dalam surga, maka itu disebut cilaka. Kalau almarhum Ustaz Herman bilang, Allahumma yarham, semoga Allah ampuni dosa beliau, cilaka itu. Kalau kita celaka, kalau beliau bilang cilaka ngana itu, cilaka. Jadi sholat Bapak Ibu ya. Jadi kalau wanita itu sholat udah, makanya saya tidak perlu diragukan ibu-ibu ini terjaga sholatnya. Yang kedua adalah menjaga kehormatan keluarga. Bu. Bu, iya, ibu ini ya Allah susahnya. Bu istirahat Bu, istirahat ya. Yang kedua adalah menjaga kehormatan keluarga. Itu jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, man kana yu'minu billah falyukrim jarahu. Jadi kalau tidak akan masuk surga orang-orang yang pertama memutuskan tali silaturahim. Jadi kebanyakan ini karena tidak menjaga kehormatan keluarga, karena sudah biasanya diungkit-ungkit keburukan suami, diungkit-ungkit keburukan anak, ceplos-ceplos. Jadi ini yang membuat Bapak Ibu biasanya itu hubungan silaturahmi itu longgar, terputus. Padahal sudah janji kita ini, janji sama Pak Penghulu, pokoknya semua terima apa adanya. Tapi baru 1-2 bulan semua diungkit-ungkit dari ujung kaki sampai ujung rambut, diungkit-ungkit keburukan kita. Maka ini adalah salah satu Bapak Ibu, kalau kita pandai, cerdas, makanya disebut mukminah itu ajaban lil amril mukmin. Makanya ibu-ibu yang cerdas itu kata Nabi adalah dia bisa menjaga kehormatan keluarganya. Dia bisa menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak gampang curhat.
Kalau zaman-zaman sekarang ini kan ibu-ibu banyak itu, wanita-wanita banyak curhatnya di medsos. Allahumma barik lana. Terima kasih Bu atas kodenya Bu. Terima kasih. Baik, kita tutup saja. Baik, kita tutup aja Bu ya. Saya juga rasa perut saya juga sudah lain ini. Ya, oke, satu aja. Nih, saya tidak konsen Ibu ini. Sebentar piring Bu ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo 100 kali lagi. Salatullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Insyaallah. Kayaknya ini penyanyi semua ya Bu ya. Iya, lagu apa Bu biasanya Bu? Bagus-bagusnya. Insya Allah. Sebenarnya kayak abis ini kita karaoke ya. Iya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jaga poin ini Bu. Pertama sholat, kemudian jaga kehormatan keluarga Bu ya. Apapun yang terjadi jangan pernah untuk diungkapkan di medsos. Masa kurang yakin dengan Allah? Apa yang Allah inginkan, Allah beri. Allah sudah tutup aib kita Bu. Jangan sampai membuka celah, membuka aib dengan cara kita. Makanya Allah sebutkan wa anfusakum wa ahlikum. Nah, saya dalam ayat lain ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ini Allah yang Allah ingatkan kepada kita Bu. Ternyata nanti hati-hati dengan istri dan anak. Istri dan anak itu bisa menjadi musuh. Istri dan anak itu bisa tidak menjadi penolong kita Bu. Bayangkan Bu, 50 tahun hidup bersama dengan suami, bersama dan istri, bersama dengan anak. Kasih sayang kita berikan semuanya. Lantas kembali kepada Allah, ternyata harapan kita untuk suami kita bisa menolong kita, suami kita untuk memberikan syafaat untuk kita, anak kita untuk memberikan syafaat, ternyata tidak bisa memberikan syafaat, pertolongan. Kenapa seperti itu? Ya karena salah satunya adalah kita tidak pandai untuk menutup aib. Jadi Allah telah menutup aib kita, itu artinya Allah sempurnakan hidup kita, Allah muliakan kita. Sesusah apapun di dunia ini Bu, itu masih ada jalan. Tapi kalau di akhirat tak ada lagi Bu yang bisa menolong kita. Siapa yang menolong kita Ustaz? Amal soleh dari keluarga kita. Makanya ketika suami hendak mau meninggal, hendak mau mati, tapi jangan didoakan suaminya Bu ya. Jangan didoakan. Ketika suami hendak mau meninggal dan terucap kata-kata terakhir dalam bibirnya, dia mengatakan, engkaulah istriku yang paling terbaik di muka bumi ini. Iya Bu, salah satu Bu tanda-tanda istri itu Bu ada istri yang salehah. Makanya disebutkan salah satu perhiasan yang paling terbaik, mengalahkan permata, mengalahkan emas. Apa itu Bu? Istri yang saleh.
Makanya ketika kalimat itu terucap dari lisan seorang suami, maka inilah perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Nabi, la yadakhul, maka inilah perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Nabi, udkhulul jannah, dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang mana yang ia kehendaki. Jadi kalau seorang suami, Bu, makanya syarat seorang istri mendapatkan kesolehan untuk dirinya, istri yang terbaik, istri yang mulia, salah satu yang ia dapatkan adalah ridho dari suaminya. Maka kebiasaan istri Nabi, siapa namanya istri Nabi, Bu? Aisyah radhiyallahu anha. Itu kebiasaannya kalau tengah malam itu. Kalau Nabi sementara tertidur, itu diambil tangannya Nabi, kemudian dia cium, kemudian ditaruh di keningnya, sampai terbangun Nabi, sampai menangis istrinya Aisyah. Bilang, kenapa kau menangis wahai istriku, wahai Humairah, kemerah-merahan? Kita juga boleh panggil begitu, Pak, kemerah-merahan, walaupun istri kita seperti mustika darah. Boleh, Pak, itu untuk menyenangkan hati. Insya Allah harumnya istriku, Pak. Dan tidak mandi-mandi, Pak, 1 minggu, Pak. Harumnya Masya Allah, sampai-sampai kita mau pingsan, Pak. Itu kalau istri Nabi, Bu. Itu ketika Rasulullah tidur tengah malam itu diambil tangannya, dicium, kemudian ditaruh di keningnya, kemudian menangis dia. Wahai suamiku, ya Rasulullah, wahai suamiku, kalau saya ada salah tadi pagi sampai malam ini, mohon maaf. Kalau saya tidak menuruti keinginanmu, kalau saya ada salah sempat melukai perasaanmu, mohon ampun saya suamiku. Itu, Bu, istri Nabi. Mau tanya, Bu, saudara yang begitu? Masya Allah. Jadi sebentar, Bu, ya, malam itu, Bu, coba praktekkan, Bu. Insya Allah, jangan sebentar malam praktekkan. Diambil tangan suami, abang, Masya Allah, tangannya lembut, kira-kira besok udah gajian atau belum? Jangan tanya gajiannya, Bu, ya, tapi mintalah ridho sama suami. Ini kan belum pernah, Bu, ya, baru dengar ini, Bu, ya, syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga, Bu. Dengan cepat, Ibu mau pilih pintu mana, Bu? Kiri, depan, samping, itu Allah berikan, Bu, dengan syarat seseorang istri itu mendapatkan ridho dari suami. Susah atau susah? Susah, Bu. Susah kalau tidak dimulai dari sekarang. Jadi sebentar malam lakukanlah itu, mintalah maaf. Jangan sampai suami sudah meninggal baru kita minta maaf, itu keliru. Makanya ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, dia menyebut tentang kebaikan istri. Istri kalau akhlaknya baik, perilakunya baik, Bu, itu tidak akan suami itu selingkuh. Betul tidak? Banyak, Bu, betul tidak? Oh, nyanda. Oh. Bagaimana bisa, Bu? Oh. Ayo kita dengar ceritanya Ibu, ayo. Ibu, laki-laki itu kalau dia sudah merasa nyaman, kalau dia sudah merasa apa yang diinginkan, apa yang diharapkan ada pada istri, suami itu tidak akan cari yang lain. Wallahi. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali, Bu. Coba lihat sekarang, kenapa laki-laki banyak selingkuh? Karena tipe-tipe itu tidak ada pada istri. Begitu juga istri, tipe-tipe suami tidak ada pada istri. Itu yang menyebabkan istri selingkuh, suami selingkuh. Betul tidak? Ya, betul-betul aja, Bu. Biar cepat kita ini. Ini cerita di luar, Bu. Cerita di TV. Coba kalau nonton Indosiar, Bu. Azab suami. Kalau lihat wajah-wajah ini kan penggemar Indosiar kita, Bu, ya. Azab suami, azab istri, semuanya kena azab, Bu. Allahu Akbar. Cuma satu yang belum itu, Bu. Azab pusat belum ada di Indosiar. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi salat,
Kemudian pertama sholat, kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga adalah menjaga aurat. Aurat ini penting Bu ya. Batas aurat perempuan sampai di mana Bu? Ya, ini telapak tangan ini sampai di sini Bu. Jadi kalau telapak tangan ini sudah bukan aurat ya Bu. Nah, wajah itu ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan masuk dan ada yang tidak. Tapi kita di kalangan mazhab Syafi'i itu wajah itu bukan termasuk aurat. Anak gadis kita Bu, hari ini anak-anak kita tolonglah dibiasakanlah untuk menutup aurat. Karena Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum. Ternyata nanti ada dari sisi orang yang kita sayang, anak misalnya. Ketika anak tidak kita bebankan syariat, makanya kenapa kita perintahkan anak kita untuk sholat, supaya dia tahu setelah sholat ternyata ada syariat yang harus dia pikul. Apa itu? Menutup aurat. Makanya sholat yang diperintahkan kepada anak itu ibu, itu adalah salah satu memberikan ketegasan kepada anak kita bahwa wajib untuk anak-anak kita mulai dari dini untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dengan menutup aurat. Tapi coba lihat kalau anak-anak kita tidak sholat, ibu cuek, ibu tidak mau peduli anak kita untuk tidak sholat. Coba lihat, tidak ada rasa kepeduliannya untuk mau menutup aurat. Yang hebatnya lagi Bu, kalau ada seorang anak yang sholat, Allah akan berikan pakaian al-haya, pakaian rasa malu dalam dirinya Bu. Itu kalau anak diajar di sholat, diperintahkan sholat, dituntun sholat oleh ibunya, Allah berikan pakaian al-haya. Al-haya syu'batu minal iman, rasa malu Bu. Jadi kalau mau keluar itu dan tidak pakai jilbab itu Bu, dia rasa lain itu Bu. Itu al-haya, buah dari sholat yang diajarkan kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau takziah itu kan biasa kita dengar itu, iza matal insanun qata anhu min amalihi min salas. Kan terputus amal orang tua nanti. Salah satunya yang akan mengalir itu adalah awaladun sholihah, anak yang soleh Bu. Itu yang akan mengalir pahala-pahala kita Bu. Alhamdulillah Bu. Ternyata kasih sayang Allah itu Bu tidak terbatas sampai dunia. Ternyata setelah meninggal, ternyata ada lagi yang dapat mengaliri pahala-pahala kita. Salah satunya itu adalah anak saleh. Maka ini kesempatan ngaji kita Bu. Jadi kalau anak susah diatur, tidak mau diatur, susah mau diatur, jangan kita balas dengan kemarahan kita Bu. Karena kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu itu memiliki doa yang begitu mustajab Bu. Ya. Kalau marah saya tahu sudah frustasi kapan berhentinya Ustaz? Ibu juga sudah pusing, jangan mau habis gas itu nanti. Kayaknya sudah merah itu lampunya ya. Ayo kita tutup saja kalau begitu. Salatullah ala toha rasulillah salamullah ala tawasalna bismillah wabil wa kulli mujahidin badri ya Allah. Baik, sebelum saya tutup, saya kembali lagi ingatkan, Ramadan tak lama lagi. Kalau Muhammadiyah tanggal berapa? Hari Senin. Kalau Kemenak itu sebentar malam sidang isbat. Semoga sama-sama, dan kalau tidak sama-sama ya harus dijaga silaturahmi. Jangan ada mentang-mentang beda teman kita, ibu sini beda puasanya duluan, itu tidak apa-apa Bu ya.
Jangan memutuskan tadi silaturahim. Karena silaturahim itu dua Bu yang didapatkan. Umur yang berkah. Umur yang berkah itu Bu bukan bertambah umur, tapi semakin nampak kesolehannya Bu. Rajin sedekah, senyumnya Masya Allah, baiknya sama tetangga ya Allah. Kalau mau sakit itu Bu disebut-sebut si fulan tuh baiknya ya Allah. Iya Bu, tidak percaya Bu, coba disebut-sebut tuh dari dosa ke dosa dia sakit, lebih baik saya sakit. Ada yang begitu Bu, itu berkah Bu. Mohon maaf Bu, saya rasa sudah mau tutup, sudah mau mati Pak. Mari sama-sama kita doa Bu ya. Enggak tahu materi apa ini, saya bingung. Mari sama-sama kita doa, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Ayo Bu, angkat suara Bu. Jangan angkat dompet Bu, angkat suara. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bayangkan dosa kita Bu, dosa yang kemarin sama suami, dosa kemarin sama Allah, tidak jujur, lalai, dosa lisan. Bayangkan setiap satu helaan nafas ketika kita beristighfar, mohon ampun agar Allah ampuni dosa kita. Astaghfirullahalazim. 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 Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Semua dosa kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Dosa sengaja maupun tak sengaja ya Allah, ampuni kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Jangan tinggalkan kami ya Allah. La ilaha illa anta. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah. Subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan khusus untuk hajat ibu yang hari ini berulang tahun. Semoga Allah berikan keberkahan dari umur. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizi dunya wa azabil akhirah.
Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina ma'saiba dunya, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansur man ala adana wa la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghala, Allahumma dafa'anna al-ghala, Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala'i wal fahsya'i wal munkar wal bagya was suyuf al mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hazihi khassa wa min bulanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tak baik. Selanjutnya saya persilakan kepada MC. Assalamualaikum.